Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan pulang ke rumah ibunya, Sobiu. Bupan pulang bersama dengan si Jian, yang membuat Sikin cemburu. Namun pada akhirnya Bupan menjelaskan, hanya Sikin yang ada di hatinya, dan akan tetap menjadi istrinya. Keesokan hari, Bupan telah menceritakan dia telah bertemu dengan Xiao Yue, atau nama aslinya Wang Yue. Dia dalam keadaan yang tidak baik, jadi Bupan berencana menemuinya. Setelah memberitahu Sikin, Bupan pergi. Dia merasa hubungannya dengan Sikin semakin membaik. Hanya masalah waktu, mereka akan menikah lagi. Hal selanjutnya, Bupan ingin bertanya masalah Xiao Yue. Xiao Yue dan kakaknya adalah teman di masa kecil Bupan. Menurut jejak yang ditinggalkan oleh Bupan, seharusnya Xiao Yue berada di tempat ini. Dari ingatan Bupan, Xiao Yue dan saudaranya yaitu Wang Chao memulai sebuah perusahaan. Tempat yang Bupan datangi membuatnya berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang wanita mengetuk pintu, memanggil Chao. Wanita ini bernama Xiao Qian. Kedatangan Xiao Qian ingin memberikannya uang untuk membayar sewa. Namun, Chao menolak uang tersebut, karena Xiao Qian telah banyak membantunya. Dia juga menyuruh Xiao Qian menggunakan uang tersebut untuk mengobati kakeknya. Namun Xiao Qian bersikeras, ingin membantu Chao. Pada akhirnya, Chao hanya bisa menerima uang tersebut. Bupan muncul dan menyapa mereka berdua. Setelah merenung, Chao akhirnya ingat, pria di depannya adalah Bupan. Mereka berdua saling menyapa. Chao mengajak Bupan masuk ke dalam rumah. Di dalam ada Xiao Yue. Dia terkejut melihat kedatangan Bupan. Bupan mengatakan dia datang untuk melihat keadaan Xiao Yue. Melihat kondisinya, Bupan merasa energi spiritual yang dia salurkan telah membantu tubuh Xiao Yue. Chao bertanya, apakah adiknya sakit? Kelihatannya, Xiao Yue menyembunyikan sesuatu dari kakaknya. Hal itu juga disadari oleh Bupan. Chao meminta maaf kepada Bupan. Rumahnya berantakan dan tidak nyaman untuk dipandang. Bupan sangat khawatir dengan Chao. Dia meminta Chao mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat hubungan mereka, Bupan akan membantu. Chao pun termenung. Dia berpikir orang-orang yang menekan keluarganya sangatlah kuat. Sedangkan Bupan hanya seseorang yang ditinggalkan oleh keluarga Shou. Maka dari itu, Chao tidak ingin membuatnya khawatir. Bupan kembali mengingatkan, mereka berdua adalah saudara. Jika Chao memiliki masalah, dia bisa menceritakannya. Dengan begitu, Bupan dapat membantu. Xiao Qian juga menasihati Chao agar dia menceritakan masalahnya kepada Bupan. Namun Chao bersikeras akan menyelesaikannya sendiri. Tiba-tiba, seseorang datang dan menghancurkan pintu rumah kediaman Wang Chao. Orang yang datang bernama Jun Ge. Orang ini datang untuk menagih hutang kepada Xiao Qian. Wajah Xiao Qian sangat terkejut. Chao yang melihat kejadian tersebut berusaha melindungi mereka berdua. Xiao Qian mengatakan kalau dia meminjam uang sebesar 20.000 dan sudah membayar hampir 50.000. Jun Ge mendekat sambil mengatakan jumlah itu masih belum cukup. Karena Xiao Qian tidak memiliki uang untuk membayar hutang, Jun Ge meminta Xiao Qian membayar dengan tubuhnya. Chao yang sudah tidak tahan, dia langsung bergerak, berniat memukul Jun Ge menggunakan kursi. Jun Ge cukup terampil, dia menendang Chao yang ingin menghajarnya. Tendangan tersebut membuat Chao terpental. Beberapa bawahan Jun Ge mendekat. Mereka membawa pentongan dan siap menghajar lawannya. Jun Ge pergi sambil menyeret Xiao Qian yang masih meronta, tidak ingin dipaksa pergi. Bupan tiba-tiba muncul di samping Jun Ge dan ingin memberikannya pukulan. Jun Ge menyadari hal itu. Dia ingin membalas pukulan Bupan, tapi kecepatan pukulannya berbeda jauh. Pukulan Bupan sudah mendarat pada wajah Jun Ge yang membuatnya terjatuh. Jun Ge berteriak meminta bawahannya menghajar Bupan. Para bawahan melesat sambil membawa pentungan. Dengan satu teknik, para bawahan Jun Ge langsung terjatuh, dikalahkan dengan mudah. Keterkejutan muncul di wajah Chao. Dia tidak menyangka Bupan begitu luar biasa. Jun Ge masih percaya diri. Dia akan memanggil seseorang yang dapat melawan Bupan. Orang tersebut dipanggil Saudara Bing. Bupan mendekat, dia bertanya, apakah yang dimaksud Saudara Bing adalah Sang Bing? Jun Ge tersenyum penuh percaya diri. Dia bertanya, apakah pria di depannya sekarang takut ketika mendengar nama saudaranya? Chao mengatakan, Sang Bing ini adalah raja bawah tanah di Qinzhou. Xiao Qin juga sangat takut. Dia mengetahui orang yang dipanggil Sang Bing sangatlah kejam. Melihat kelompok Chao ketakutan, Jun Ge semakin bersemangat. Dia mengatakan, saudara Sang Bing sudah dalam perjalanan. Bupan menatap Chao dan Xiao Qian, mengatakan Sang Bing ini hanyalah anjingnya. Jika dia melihat Bupan, Sang Bing pasti akan berlutut. Sesaat San Bing tiba.
Junge bergegas menyambutnya. Sikapnya sangat hormat kepada Sang Bing. Kemudian mengatakan, ada seorang wanita cantik yang ingin ditangkap, kemudian diberikan kepada Sang Bing. Tapi ada seseorang yang bodoh menghentikan mereka. Junge menunjuk ke arah Bupan. Ketika melihat Bupan, keterkejutan muncul di wajah Sang Bing. Dengan tubuh gemetar, Sang Bing memberi hormat kepada Bupan, kemudian bertanya, kenapa Bupan tidak mengatakan kalau dia telah datang? Jika Sang Bing tahu, dia akan menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Bupan mengatakan, teman San Bing sungguh hebat, berani memprovokasinya. Karena itu, Bupan berencana mengganti posisi raja bawah tanah di Kinzhou. Keringat San Bing bercucuran. Dia berusaha menjelaskan masalah tersebut kepada Bupan. Mengetahui orang yang dia singgung, tubuh Junge lebih gemetar. Dia tidak menyangka pria tersebut adalah bos dari Sang Bing. Para bawahan San Bing juga gemetar. Mereka hanya mendengar ada orang misterius yang berada di belakang Sang Bing. Dengan tegas, Sang Bing berteriak, memerintahkan Junge meminta maaf kepada Bupan. Junge berlutut memohon pengampunan dari Bupan. Sang Bing menendang Junge, memerintahkan bawahan untuk mematahkan kaki Junge. Bupan berkata ke San Bing, dia tidak ingin melihat kejadian seperti ini lagi. Dengan keadaan saat ini, Xiao Qian merasa tenang, begitu juga dengan Cao. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Bupan sebelumnya memanglah benar. Bupan tidak ingin membahas masalah ini lagi. Dia mengajak teman-temannya pergi untuk makan. Sang Bing membuat inisiatif menjadi tuan rumah untuk makan malam mereka. Cao merasa ada yang salah. Dari tadi dia tidak melihat adiknya. Bupan juga merasa ada yang aneh. Dia bergegas melihat Xiao Yue. Ketika membuka pintu, Xiao Yue sudah terkapar. Di samping tubuhnya terdapat beberapa botol. Dengan cepat, Bupan memeriksa kondisinya. Setelah pemeriksaan tersebut, Bupan menyadari tubuh Xiao Yue masih lemah setelah keguguran. Cao sangat panik, dia sama sekali tidak mengetahui kondisi adiknya. Bupan menyuruhnya tenang, dia akan memberikan pil yang dapat membuat Xiao Yue membaik. Dia juga tidak ingin memberitahu tentang Xiao Yue yang mengalami keguguran. Sesaat, Xiao Yue tersadar. Cao yang sangat khawatir, dia bergegas mendekat ke Xiao Yue. Kemudian mengatakan, Bupan telah banyak membantu mereka, dan juga Bupan memiliki keterampilan medis. Keterkejutan muncul di wajah Xiao Yue. Dia berpikir, apakah Bupan mengetahui tentang kegugurannya? Sang Bing juga terkejut, perubahan Bupan sangat menakjubkan. Dia harus menertibkan bawahannya, dan tidak ingin masalah seperti ini terjadi lagi. Di lain sisi, Xiao Qian merasa takjub dengan kemampuan medis Bupan. Kemudian dia berpikir, apakah Bupan bisa membantu menyembuhkan kakeknya? Xiao Qian mendekat ke Bupan. Dia ingin meminta bantuan kepada Bupan untuk menyembuhkan kakeknya. Karena masalah uang, beberapa bulan terakhir, Xiao Qian tidak mampu membawa kakeknya ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Bupan akan membantunya. Xiao Qian menceritakan, hutang yang sebelumnya adalah pinjaman untuk membeli obat kakeknya. Sesaat Bupan sudah sampai. Terlihat seorang pria tua terbaring di tempat tidur. Bupan langsung memeriksa, vitalitasnya lemah, dan dia mengalami gagal jantung. Melihat hubungan Xiao Qian dan Wang Chao, Bupan akan menyelamatkannya. Dia mengeluarkan sebuah jimat. Jimat tersebut ditempelkan. Sang Bing menyadari, pria tua ini sudah jelas tidak berumur panjang. Dia juga ragu apakah Bupan bisa menyelamatkannya. Bupan menggunakan sebuah teknik. Dia berteriak, Star Pain River. Jimat tersebut mengeluarkan cahaya. Lelaki tua itu mulai terbatuk. Sesaat dia pun tersadar. Xiao Qian sangat bahagia melihat kakeknya telah sadar. Dia mendekat dan menanyakan keadaannya. Xiao Qian sempat berpikir, apakah Bupan ini adalah dewa? Cao juga tidak kalah terkejut. Xiao Yue yang melihat kemampuan medis Bupan, dia berpikir, apakah Bupan sudah tahu tentang aborsinya? Sang Bing berkeringat sambil berkata, Tuan Bupan, apakah Anda dapat membangkitkan orang mati? Bupan tidak menjawab. Dia memerintahkan San Bing menyiapkan 2 pila untuk Wang Chong dan Xiao Qian. Sang Bing bergegas melaksanakan perintah Bupan sambil dia merenung. Bupan ini sungguh luar biasa. Jika dia ingin memiliki pijakan di Kinzhou, dia harus mengikutinya. Bupan mendekat ke Wang Chao, mengatakan, Xiao Yue dalam kondisi buruk, jadi mereka harus pindah. Bupan kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai dia jatuh seperti ini. Wang Chao menceritakan, kedua orang tuanya membeli sebidang tanah secara misterius. Setelah itu, Chao mulai menghambur-hamburkan uangnya untuk berjudi. Pada akhirnya dia bangkrut. Kejadian itu membuat kedua orang tuanya frustasi dan melakukan bunuh diri, melompat dari atas gedung. Chao berpikir,
Dengan bantuan Bupan, mungkin saja dia bisa menyelidiki kematian orang tuanya. Bupan menjadi marah. Dia mencengkram pilar sampai-sampai membuatnya retak. Kemudian bertanya, siapa pemilik tanah itu sekarang? Wang Chao mengatakan, pemiliknya disebut Dong Huang Property. Dia merasa kematian orang tuanya ada kaitannya dengan perusahaan tersebut. Bupan berencana membantu Wang Chao. Dia menelpon San Bing. Dalam waktu 1 jam, Bupan menginginkan informasi mengenai perusahaan Dong Huang Property. Setelah memberikan perintah, Bupan menatap Xiao Yue dan ingin menanyakan masalahnya. Wajah Xiao Yue memucat. Dia masih menutupi masalahnya. Bupan berteriak, menyuruh Xiao Yue tidak menutupi masalah tersebut. Xiao Yue menceritakan, dia telah dibully oleh teman sekelasnya. Kemudian, diselamatkan oleh seorang pria yang membuatnya jatuh cinta. Bupan bertanya, kalau mereka berdua saling mencintai, kenapa Xiao Yue menggugurkan kandungannya? Chao menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa laki-laki itu. Xiao Yue mengatakan, nama laki-laki itu adalah Yuan Shuai. Setelah kejadian tersebut, Shuai tiba-tiba menghilang. Chao sangat marah, sedangkan Xiao Yue meminta maaf kepada kakaknya. Chao menghela napas, dia tidak ingin menyalahkan adiknya. Bertahun-tahun, dia tidak mempedulikannya. Beberapa saat kemudian, Sang Bing sudah datang bersama dengan beberapa bawahan. Dia juga mendapatkan pila dan obat yang diminta oleh Bupan. Sang Bing sudah menyelidiki perusahaan yang diminta oleh Bupan. Pemilik perusahaan itu adalah keluargamu. Chao berteriak, apakah dalangnya adalah keluargamu? Bupan tidak ingin membahas hal itu. Dia mengajak mereka semua makan. Tiba-tiba, Yuan Shui mengirim pesan kepada Xiao Yue, memintanya datang ke sebuah klub malam yang bernama Magical Street. Xiao Yue merasa kalau Yuan Shui ini pasti masih mencintainya. Namun kalau kakaknya tahu, dia tidak akan diizinkan pergi. Maka dari itu, Xiao Yue berniat pergi secara diam-diam. Sesaat kemudian, kelompok Bupan sudah sampai di sebuah tempat makan. Sang Bing memberikan pila yang diminta oleh Bupan. Pila tersebut beralamat di Jingwan. Dia juga sudah menyiapkan mobil dan supir pribadi untuk Wang Chao. Xiao Qian sangat terkejut. Pila yang ada di Jingwan bernilai ratusan juta. Wang Chao merasa semua itu terlalu berlebihan. Namun Bupan menyuruhnya menerima. Pada akhirnya, Wang Chao mau menerimanya. Dia merasa senang bisa tinggal di tempat yang bagus bersama dengan adiknya. Tiba-tiba Bupan teringat, dia tidak melihat Xiao Yue. Xiao Qian mengatakan, Xiao Yue pergi ke toilet. Chao bergegas pergi, sambil mengatakan, kondisi adiknya masih lemah. Namun dia mengetahui sifat adiknya. Xiao Yue pasti pergi secara diam-diam, dan berpikir apa yang telah dia sembunyikan. Bupan masih belum tahu, sehingga dia duduk di tempat makan bersama dengan Sang Bing. Karena pekerjaan San Bing sangat baik, Bupan memberikannya sebuah benda. Sang Bing menyadari benda tersebut adalah sebuah senjata. Dia juga mendengar Chu Tianyi memiliki benda ini dan langsung menjadi bos besar. Tiba-tiba Bupan merasa Xiao Yue dalam bahaya. Dia telah menanamkan tanda pada tubuhnya. Bupan juga merasa posisi Xiao Yue semakin menjauh dari tempat tersebut. San Bing juga ikut membantu Bupan berpindah ke klub malam Magical Street. Wang Chao juga ada di sana. Dia mengikuti kemana adiknya pergi. Di dalam, Xiao Yue menemui pria yang dipanggil Yuan Shuai. Dia yakin pria tersebut tidak akan meninggalkannya. Saat ini, pria yang dipanggil Yuan Shuai bersama dengan seorang wanita yang dipanggil Sang Ya. Xiao Yue yang melihat kejadian itu, dia menangis dan bertanya, apa maksud semua ini? Sebelumnya dia berpikir kalau Shuai memanggilnya untuk bertanggung jawab. Shuai tidak mempedulikan Xiao Yue. Dia mendekat, mengatakan, alasan Shuai menyuruhnya datang agar Xiao Yue dapat menemani Tuan Muda Li. Xiao Yue tidak menyangka orang yang dia cintai seperti ini dan berniat menamparnya. Namun tangannya dihentikan oleh Shuai. Xiao Yue bertanya, mengapa Shuai melakukan semua ini? Shuai mengatakan, Sang Ya berasal dari keluarga besar dan juga telah membelikannya mobil. Shuai hanya ingin bermain-main dengan Xiao Yue. Sang Ya memanggil teman-temannya. Mereka pun datang dan memegang tubuh Xiao Yue. Shuai menanyakan, apakah Sang Ya tidak takut membuat masalah besar dengan memvideokan Xiao Yue. Namun Sang Ya mengatakan, orang kaya adalah bos. Dan juga tempat ini dilindungi oleh sepupunya. Seketika Wang Chao muncul menyelamatkan adiknya. Xiao Yue menangis, meminta maaf karena terlalu percaya dengan Shuai.
Chow bertanya kenapa mereka membuli adiknya. Sang Ya mengatakan adiknya telah menggoda pacarnya. Mengetahui orang yang menyakiti adiknya, Chow menyerang Suai hingga dia terjatuh. Melihat pacarnya dihajar, Sang Ya memanggil sepupu. Beberapa orang datang sambil membawa pentungan. Mereka berniat mengajar Wang Chow. Melihat kakaknya dihajar, Xiao Yue berteriak menyuruh mereka semua berhenti memukuli kakaknya. Perkataan Xiao Yue tidak dipedulikan. Kelompok itu terus melepaskan pukulan. Di lain sisi, Bupan berlarian ke tempat Xiao Yue bersama dengan Sang Bing. Akhirnya Bupan pun sampai, namun keadaan Chow sudah babak belur. Tanpa bertanya, Bupan juga diserang oleh kelompok tersebut. Bupan memberikan tendangan kepada orang-orang yang datang menyerang. Mereka semua terpental, sampai-sampai tidak bisa berdiri. Bupan mendekat ke Chow menanyakan kondisinya. Chow mengatakan dirinya baik-baik saja, namun adiknya telah dibuli. Sang Ya, Suai, dan sepupunya mulai terpojok. Sepupu Sang Ya masih tenang, dia memanggil 1.000 orang untuk melawan Bupan. Kedatangan 1.000 orang membuat Suai dan Sang Ya lebih tenang. Dengan jumlah orang tersebut, mereka pasti menang. Tiba-tiba Sang Bing muncul, yang membuat Sang Li merendahkan diri. Wajah Sang Ya dan Suai sangat senang. Mereka berpikir, jika mereka mendapatkan dukungan dari Sang Bing, mereka bisa melakukan apapun di Qinzhou. Sang Li ingin melanjutkan menghajar Bupan. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Itu adalah tamparan dari Sang Bing. Keterkejutan muncul di wajah ketiga orang tersebut. Sang Bing menghadap Bupan. Sambil melirik Sang Li, Sang Bing mengatakan, Sang Li telah berani menyinggung bos besarnya. Mendengar hal itu, Sang Li terkejut. Dia tidak mengetahui pria tersebut adalah bos dari Sang Bing. Suai langsung berlutut, berharap nyawanya selamat. Sang Ya berteriak, dia tidak menyangka bos dari Sang Bing adalah seseorang dari keluarga Shou. Sang Ya mengatakan bibinya adalah istri dari tuan keempat keluarga Shou. Bupan mengingat tuan keempat adalah Shou Pangcheng yang sedang dalam perjalanan bisnis. Sang Li mendekat, mengatakan dia juga berasal dari keluarga Sang dan meminta Bupan melepaskannya. Berbeda dengan Suai, dia tidak memiliki koneksi dengan keluarga Shou. Sang Bing bertanya apa yang akan dilakukan oleh Bupan. Bupan menyuruh orang-orang selain Suai dan Sang Li pergi. Sang Ya berniat membawa Suai pergi, namun mendengar teriakan Bupan, Sang Ya tidak berani lagi. Suai berlutut memohon pengampunan kepada Bupan. Bupan membiarkan Wang Chow memutuskan nasib Suai. Wang Chow menginjak-injak Suai untuk melampiaskan amarahnya. Berbeda dengan Xiao Yue, dia tidak ingin melihat wajah Suai. Semua keputusan diserahkan ke Bupan. Bupan berniat membunuh kedua orang ini, yang membuat Sang Li gemetar sampai-sampai dia kencing di celana. Berbeda dengan Suai, dia meminta pengampunan dengan cara membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Wang Chow meminta Bupan mengampuni Sang Li. Di lain sisi, Sang Li merasa dia harus membunuh Suai untuk menenangkan amarah Bupan. Seketika dia mengeluarkan pisau dan menusuk tubuh Suai. Suai terjatuh. Dia tidak menyangka Sang Li akan membunuhnya. Kematian Suai membuat Xiao Yue pingsan. Bupan menyadari kalau Xiao Yue dan Wang Chow hanyalah orang biasa yang terkejut ketika melihat pembunuhan. Sang Li berkata, semua masalah ini disebabkan oleh Yuan Suai, dan sekarang dia sudah mati. Bupan mengatakan, hukuman mati bisa diampuni. Namun jika Sang Li ingin hidup, dia harus mendapatkan hukuman. Dengan tubuh gemetar, Sang Li mengambil pisau. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu untuk memuaskan Bupan.